teman-teman, jumpa lagi di channel 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan kita agak berubah dikit ya, biar ada variasinya gitu ya. Bahasan kali ini Pak Git akan membahas masalah politik ya. Kembali permasalahan ini Pak Git akan kupas gitu ya. Soal pemecatan Jokowi, jadi pada tanggal 6 Desember kemarin 2024 itu Hasto atau Sekjen PDIP melakukan pemecatan terhadap Pak Jokowi. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita saksikan video pemecatan tersebut ya. Oke, teman-teman, saksikan bersama-sama. Tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Baik teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama pernyataan dari Pak Hasto yang intinya adalah pemecatan terhadap semua keluarga Jokowi. Tapi dalam hal ini Pak Git itu merasa aneh ya. Kenapa anehnya di mana ya? Lucu aja gitu. Kenapa nggak dari dulu waktu beliau masih menjabat presiden dipecat? Karena pada masa itu dia Pak Jokowi ini sudah mengendorse Gibran ya, kemudian mengendorse Kaisang di PSI. Itu sudah dilakukan, yang artinya beliau tidak mendukung PDIP baik dari calon presiden ataupun pileg-pileg PDIP. Nah, kenapa ini tidak dilakukan dari dulu? Ada apa gitu loh? Apakah takut waktu beliau masih menjabat jadi presiden PDIP melakukan pemecatan? Atau ya mungkin itu ya salah satunya ya. Jadi pada saat itu si Jokowi ini masih mempunyai kekuatan, power, karena dia masih menjadi orang pertama di Republik Indonesia yang bila saat itu dilakukan pemecatan, Jokowi akan punya masa lebih banyak lagi yang pada saat itu kecenderungan untuk membantai PDIP itu lebih besar gitu. Jadi mungkin strateginya PDIP itu membiarkan dulu gitu pada saat itu. Jikalau waktu itu PDIP melakukan pemecatan pada saat beliau punya kuasa, nah ini akan menghantam PDIP habis-habisan mungkin ya, prediksi Pak Git itu ya. Tapi ya lucu ya, orang udah kelihatan jelas menyeleweng dalam hal ini mendukung PSI, mendukung Gibran, yang artinya dalam hal ini dari pileg pada saat itu ya, dari pileg maupun capres itu tidak mendukung pilihan dari PDIP. Ini kan sudah jelas arah politiknya kemana. Kenapa hal ini tidak dilakukan dari dulu? Ya ini politik ya, jadi membuat pertanyaan-pertanyaan besar di di otak kita gitu ya. Jadi misteri yang sebetulnya hanya mereka yang tahu ya. Kita bisa aja hanya menebak ya. Misalnya plan A, plan B, plan C itu kita tebak-tebak gitu ya. Tapi arahnya itu nggak jelas juga gitu. Gitu teman-teman. Dan setelah terjadi pemecatan ini, kemudian ada wawancara wartawan terhadap Pak Joko Widodo. Baik, kita saksikan ya apa jawaban beliau tentang pemecatan ini. Yuk kita saksikan. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti ini Pak? Ya udah itu.
Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Oke teman-teman, udah kita saksikan ya wawancara terhadap Pak Jokowi setelah beliau dipecat. Jadi apa jawaban beliau? Kalau begitu partainya partai perorangan. Nah, ini juga sama aja sebetulnya, menimbulkan pertanyaan besar buat kita. Apa sih maksudnya partai perorangan? Maksud ada partai perorangan atau beliau akan nempel sana, nempel sini gitu ya. Yang jelas kalau untuk menyindir PDIP atau apa ini kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin dibilang partainya partai perorangan. Beliau akan menempel ke partai sana, ke partai sini. Siapa yang mau mendukung dengan ide-ide beliau, mungkin ya, itu kan namanya prediksi kita, karena yang terjadi selama ini ya pengamat politik hanya berpersepsi ya seperti tadi ya, nggak jelas arahnya, maksudnya apa sih ini kan istilahnya kosakata partai perorangan itu baru nongol saat ini. Jadi istilah baru ini yang membuat rakyat itu bingung mau dikemanakan arah politik. Artinya gini, pendidikan atau informasi politik yang diterima rakyat pastinya akan terurai gitu, tidak terfokus. Oh ini maksudnya Jokowi seperti ini, tidak, karena ini maksudnya pastinya akan menebak-nebak dan belum tentu benar ya, namanya tebakannya kayak orang masang judi itu loh, pasang nomor, nebaknya arahnya ini kesini pasti pasang nggak bener atau paling tidak nyerempet ya. Kayak gitu kan, kita nggak tahu tujuan elit politik ini gimana gitu loh. Yang menurut Pak Git yang harusnya rakyat ini butuh pendidikan politik ke depannya agar kita maju dan mengerti, sadar akan politik, yang akhirnya ya politik hanya sebagai mainan dalam tanda kutip bisnis gitu. Nah, bisnis ini kalau digaduk-gaduk itu singkatannya adalah bisikan manis. Ya seperti itu teman-teman, kalau kita bicara politik ya bisikan-bisikan manis yang diungkapkan pada saat melakukan kampanye, melakukan lobby, semuanya adalah bisikan-bisikan manis. Jadi buat teman-teman, menurut Pak Git ini adalah pelajaran-pelajaran yang berharga. Kalau kita mau memandangnya secara pendidikan dan berpikiran positif gitu ya, ya biarinlah mereka mau ngapain lah, kita lihat aja apa hasilnya gitu kan. Yang jelas pada saat ini mereka telah membuka membuka perang terbuka. Jadi perang terbuka antara Jokowi dan PDIP. Oke teman-teman, menurut Pak Git demikian, dan Pak Git ucapkan terima kasih.